Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang kedua dari surah Al-Baqarah, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca ayat yang ke-222 ya, insyaallah ta'ala. Nah, silakan dibaca Ibu Dahyalis ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahun. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah bahwa itu adalah kotoran, dan maka janganlah kalian mendekati wanita-wanita pada saat dia haid, dan jangan dekati mereka sampai mereka suci. Dan maka apabila mereka telah suci, maka datanglah mereka dari mana saja, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Wa harfu atfin, yas'aluna fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fa'il, al-kafu sebagai mudhafun maf'ulun bihi, anil mahidi jar majrur, kul fi'lun amr, huwa mubtada, azan khobar, Fa-nya harus atap nggak apa-apa. Boleh, atap nggak apa-apa ya. Atap aja. Fa harfu atfin, iktazilu fi'lun amr, an-nisaa maf'ulun bihi, fil mahidi jar majrur, wa harfu atfin la harfu nahyin. La di sini harfu apa? Bukan nahi, melarang. Nahyin ini ya, kan jangan kau dekati. Iya, nahyin ya. Ya. La harfu nahyin, taqrabu fi'lun mudhari'un, al-wawu sebagai fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah ya. Fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. Bila an-nahiyah. Hunna maf'ulun bihi. Lalu wawunya fa'il. Wawunya fa'il. Hunna mudhaf maf'ulun bihi. Hatta adatun apa sama? Hatta di sini harfu nasbin ya. Oh, harfu nasbin aja. Hatta harfu nasbin, yadhulna fi'lun mudhari'un mansub ya. Kalau lihat hurun ini enggak, dia itu termasuk fi'il yang mabni. Jadi kita bilangnya yadhur itu fi'lun mudhari'un mabni ala sukun. Nah, nunnya sebagai fa'ilnya. Oh, nunnya sebagai fa'il. Nun yang na itu Ustaz ya? Iya, yadhurna, naknya itu nunnya sebagai fa'ilnya. Oh, dari yang hunna itu Ustaz ya? Enggak kan, yadhurna kan dan nunnya kan? Iya. Nunnya itu sebagai fa'ilnya. Yadhurna fi'ul mudhari' na sebagai fa'il. Fa'atu atfin idza zarfiyah sartiyah, tatahharna fi'lun mudhari' na sebagai fa'il lagi Ustaz ya? Emang tatahharna fi'il mudhari' bukan fi'il madhi ya? Tatahharu ya. Tatahharna fi'lun madhi,
Fa'ilnya Ustaz? Tataharan itu fi'lun madhi mabni ala sukun, nunnya fa'ilnya. Nunnya fa'ilnya. Hmm. Fa'atfu atfin Fa itu. ini harfu jawab syartin, kan tadi ada syarat ida kan. Maka fa-nya harfu jawab syartin. Fa harfu jar bisyartin utu ya Ustaz ya. Utu. Kalau mau dieja jadinya itu Bu, bukan utu, Utu, tapi ya. itu. Itu fi'lun amr. Fi'lu amrin, jangan bilang fi'lun amrin, dia kan mudhaf ilaih, nggak boleh sukun. Fi'lu amrin. Fi'lu amrin hunna sebagai hunna Maf'ul bih. maf'ulun bi min haitsu jar majrur amaro fi'lun madin kum maf'ulun bihi Allahu lahfuzalala sebagai fa'il. Inna harfu taukidin wa nasbin, Allaha harfu jala sebagai isim inna, yuhibbu fi'lun mudhari'un, fa'ilnya Allah, at-tawabina maf'ulun bi, wa harfu atfin, yuhibbu fi'lun mudhari'un, fa'ilnya kembali pada Allah, al-mutatahhirina khobar dari yuhibbu. Al-mutahhirin maf'ul bih. Nanti jumlah dari yuhibbut tawwabin baru sebagai khobarnya inna. Oh iya, ada inna di depan tadi ya. Mutatahhirin maf'ulun bih, yuhibbul mutatahhirina sebagai khobar dari inna. Nah. 222. Wa yas'alunaka anil mahidi Anil haidi. Manil haidi. Itu haidi kan? Iya, enggak ada mimnya dong. Wa huwa damul lazi yasilu ya Ustaz. Ya, yasilu min arhamin. Yasilu min arhamin nisa'i jibillatan. Oh, jibillatan awaqatan Fi awqatin makhsusatin. Awqatin mahsus. Fi ada fi-nya, Bu. Fi awqatin makhsusatin. Oh, makanya dia jadi tin ya. Fi awqatin mahsusatin kullahum ayyuhan nabiyyu huwa adzan mustaqzirun. Ya. Mustaqzirun yadurru man yakrabu. Wajtanibu jima'in nisa'i. Jima'a pakai mansub kan maf'ul bih. Wajtanibu jima'an nisa'i muddatul haidi. Muddatal haidi dzarab dia. Muddatal haidi hatta yang qata'ud dami. Hatta yanqati'ud dami fa iza in adamu Bu, fa'il Bu, fa'ilnya dia. Yantok itu damu. Hatta yanqati'ud damu fa iza in qati'ud fa idan qata'a. Qata'a mana ya? Fa idzan fil madi. Fa idan qata'ad damu. Qata'ad damu Waqtasalna fajami'uhunna fil maudi'i allazi ahallatullahi lakum. Ahallahu lakum. Ahallatullahu lakum. Allah sebagai ahallahu bukan tak. Ahallahullahu lakum. Ahallahullahu lakum. Wa huwal qublu ladduburu. Wa huwal qubulu ladduburu. Duburu ya saya. Wa huwal qublu ladduburu. Ini lanya huruf ataf makanya dia ad-duburu. Lanya huruf ataf makanya apa? Makanya dia marfu, ma'tuf ke al-qubulu. Oh. Innallaha yuhibbu ibadihil. Masa ibadihi? Innallaha yuhibbu ibadahu.
Innallaha yuhibbu ibadahu mukatsirina Al-muksirina al-muksirina minal minal istighfar istighfari wat taubati minal istighfari wa taubati wa yuhibbu wa yuhibbu ibadahu ibadahu mutahhirina al-mutatahhirina al-mutatahhirina allazina yabta'iduna anil fawahisha wal Mas aqzar. Anil fawahisya sih. Fawahish, Kan ada annya. fawahishi, Anil fawahishi anil fawahishi wal wal aqdari. aqzari. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Dan ia adalah darah yang cairan dari Darah yang mengalir, bukan cairan. mengalirnya. Dan dia adalah darah yang mengalir dari rahim wanita. Jibilatan. Jibilatan apa misalnya? Jibilatan itu ya apa sih, kayak sesuatu yang memang udah jadi kebiasaannya wanita gitu. Memang kebiasaan wanita pada waktu-waktu yang ditentukan. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, darah itu adalah berbahaya dan menjijikkan. Emang gitu. Adzan itu kan maksudnya penyakit ya, sesuatu mustaqzar itu yang dibenci. Ya durru man yaqrabuhu, yang membahayakan siapa yang mendekatinya. Dan darah itu adalah penyakit adzan itu ya. Penyakit dan yang dibenci. yang dibenci. Penyakit yang dibenci, dibenci perempuan. Dan Ya durru man yaqrabuhu. Ya. Dan membahayakan bagi yang mendekatinya. Fajtanibu, maka jauhilah menjimai wanita pada saat dia haid sampai hilang darah tersebut. Sampai berhenti. Sampai berhenti darah tersebut. Maka apabila sudah berhenti darah tersebut, maka mandilah. Maka bukan gitu. Sampai berhenti darahnya. Maka apabila darahnya telah berhenti dan wanita tersebut telah mandi, dan wanita tersebut telah mandi, maka campurilah mereka dari tempat yang Allah halalkan bagi kalian. Dan kemaluan dan yaitu bagian depan bukan belakang. Dan yaitu bagian depan dan bukan belakang. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang banyak beristighfar dan bertobat, dan mencintai hamba-hambanya yang menyucikan diri, yaitu yang menjauhkan diri dari perbuatan keji dan kotor. Baik ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang haid. Katakanlah kepada mereka bahwa haid itu merupakan kotoran atau penyakit. Maka jauhilah wanita ketika mereka sedang haid. Dan janganlah dekati mereka sampai mereka suci. Maka apabila mereka telah bersuci, ya, yaitu telah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari jalan yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat taubat dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ayat ini berkaitan tentang hukum haid, ya. Bahwa wanita yang sedang haid
maka tidak boleh didekati oleh suaminya. Maksud tidak boleh dekat ini bukan dalam makna jarak atau fisik gitu ya, tapi maksudnya tidak boleh didatangi ya. Tidak boleh digauli antara pusar dan lutut. Namun apabila di bawah lutut atau di atas pusar maka ini boleh ya. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah antara pusar dan lutut. Namun di luar itu boleh ya. Itu diperbolehkan. Jadi maksud jangan dekati mereka bukan dalam makna harus dijauhi secara fisik atau secara jarak. Tapi tidak boleh digauli apa yang ada di antara pusar dan lutut. Adapun selain itu maka diperbolehkan. Fa'idha tataharna, maka apabila mereka telah bersuci, jadi ya seorang suami itu boleh mendatangi istrinya, bukan hanya kalau darahnya sudah berhenti, tapi juga harus mandi dulu. Ya. Sudah mandi baru boleh didatangi. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari jalan yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Maksudnya kita hanya boleh mendatangi wanita itu dari jalan yang Allah halalkan, yaitu dari jalan depan. Adapun dari jalan belakang maka ini haram, ya, tidak boleh. Nah, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, yaitu orang-orang yang menjauhkan dirinya dari ya kotoran, najis dan perbuatan keji dan mungkar. Ya, nah, kita lanjutkan. Ayo Aldi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harusul lakum fa'tu harusakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah untukmu Ya, maksudnya dan yang baik-baik beramallah untuk diri kalian gitu ya. Terus bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah kalian sesungguhnya kalian akan menemui Allah, dan berbahagialah dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Baik. Ya Rab. Nisa'u itu mubtada ya? Mubtada. Kumnya itu khobar. Harsun sini apa? Ya, harsun khobarnya. Khobar. Nisa'unya mubtada, harsun khobarnya. Harsun khobar, lakum jar majrur. Oh, lakum jar majrur. Fa-nya jawab syarat bukan? Ya, boleh. Jawab syarat. Itu fi'il amr. Wawunya fa'il ya? Ya. Wawunya fa'il, harsanya itu maf'ulun bih. Nya mudhof ilaih. Anna harfut. Anna ini apa? Isim syarat ya? Isim syarat. Dia sebagai dzaraf. Berarti terus syi'tum? Syi'tumnya
Ini fil madi, tumnya fa'ilnya. Syi'tum fil madi, tumnya fa'ilnya, wa-nya huruf atof, qaddimu, qad itu fi'il Qaddimu itu fil amr. ya, fi'il amr. Nah, Fi'il amr, wawunya wawunya fa'il, li anfusikum, jar majrur, kumnya mudhof ilaih. Nah. Wawunya wawu atof, fatakumullah, ittaku fi'il amr, wawunya fa'il, Allahnya maf'ulun bi, wawunya huruf atof, i'lamu fi'il amr, wawunya fa'il, annakum, ananya harfut taukid, kumnya isim ana, mulaku khobarnya. Ya, khobarnya Haknya mudhof ilaih. hanya mudhof ilaih. Wa huruf atof, Basyir. itu fi'il amr. Al-mu'minin maf'ulun bih. Maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih. Nah. Ayo. Dibaca tafsirnya. Nisa'ukum maudi'an zar'an lakum. Maudi'u zar'in lakum. Maudi'u zar'in lakum tad'unan nutfata fi arhamihinna fayakhruju minha minhal fayakhruju minhal auladu bimasyiatillahi fajami'uhunna fi mahallil jam'i faqat wa huwa fi mahallil jama'i faqat. Fi mahallil jama'i faqat. Jima'i. Wa hu Emang jamaah. Fi mahallil jima'i faqat. Wa huwal qubulu bi'ai kaifiyatu syi'tum. Bi'ayyi kaifiyatin syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum a'malan sholihatan bimura'ati awamirillahi wa khafullaha wa'lamu annakum mulaku lil hisabi yaumal qiyamati wa basyiril mu'minina ya Muhammadun bima yufrihuhum wa yasurruhum min husnil jazai fil akhirati. Istri-istrimu adalah tempat menanam bagi kalian. Kalian meletakkan nutfah. Kalian meletakkan nutfah di rahim-rahimnya dan mengeluarkan darinya. Maka keluarlah darinya anak-anak. Maka keluarlah darinya anak-anak atas izin Allah. Dan maka gaulilah mereka di tempat jima saja. Yaitu bagian depan dengan cara apa saja yang kalian suka. Dan utamakanlah. Damai itu sekali mempersembahkan ya, artinya dan persembahkanlah untuk diri kalian amalan-amalan shalih
Dan persembahkanlah bagi diri kalian amalan-amalan soleh dengan menjaga muruah. Muruah itu menjaga. Dengan menjaga perintah Allah. menjaga perintah-perintah Allah. Dan takutlah kepada Allah, maka ketahuilah sesungguhnya kalian akan dihisab di hari akhir. Kalian akan menjumpainya untuk dihisab di hari kiamat. Dan ketahuilah kalian akan menjumpainya untuk dihisab di hari kiamat. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin ya Muhammad dengan apa-apa yang membahagiakan mereka dan memudahkan mereka dari balasan kebaikan di hari kiamat. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Wanita-wanita kalian atau istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang kalian dari mana saja atau bagaimana saja kalian sukai. Wa qaddimu li anfusikum, dan beramallah kalian untuk diri kalian. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwasanya istri-istri kita merupakan ladang bagi kita. Kenapa istri itu disebut sebagai ladang? Karena seorang suami itu meletakkan nutfahnya di rahim mereka sehingga berkembang menjadi anak. Lalu ada perintah fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian bagaimana saja kalian sukai. Artinya sebetulnya syariat tidak membatasi bagaimana cara mendatangi istri. Sepanjang suami itu menggauli istrinya dari jalur depan, maka itu diperbolehkan. Karena memang ini merupakan kebutuhan biologis bagi suami dan istri, sehingga secara syariat syariat Islam membebaskan bagaimana cara melakukan jima sepanjang menjaga adab-adab dalam berjima. Dan ketentuan umumnya bahwasanya yang diperbolehkan adalah jalur depan. Adapun jalur belakang makanya haram secara mutlak. Wa qaddimu li anfusikum, dan beramallah kalian untuk diri kalian. Maksudnya qaddimu li anfusikum amalan salihatan bi mura'ati awamirillah. Persembahkanlah untuk diri kalian amalan-amalan saleh dengan menjaga perintah-perintah Allah, wa khafu lillah, dan takutlah kepada Allah. Jadi berkaitan dengan masalah jima, maka kita harus memperhatikan masalah syariat. Jadi ada batas-batas yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab pada hari kiamat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dengan apa saja yang membuat mereka bahagia dan membuat mereka senang berupa balasan yang indah di akhirat. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa basyiril mu'minin. Karena agama ini tidak melulu soal ancaman, soal larangan, tapi juga ada kabar gembira bagi orang yang beriman. Nah, kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. Ya, Pak Edi. Mungkin lagi ada masalah Pak Edi ya.
Taib. Pak Ardan ya. Halo. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Dan janganlah kalian menjadikan Allah urdotan sebagai penghalang ya Ustaz ya. Sebagai penghalang dalam berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan antabarru wa tattaqu dan bertakwalah ya Ustaz ya. Takwa ya bertakwa. Jadi janganlah kalian jadikan Allah sebagai penghalang bagi sumpah kalian untuk berbuat kebaikan, ketakwaan, dan mengadakan perbaikan di antara manusia atau perdamaian di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah. Tafsirnya wala taj'alu ayyuhal muslimuna halfakum Ustaz ya. Apa? Halfakum ya Ustaz. Apa sih? Halfakum apa? Halfakum billah. Antum udah irab dulu. Oh ya Allah, lupa. Waw huruf ataf, la huruf nahyin. Taj'alu fi'lun amr. Taj'alu fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. Penamsat mudhari'un. Wawnya fa'il, Allah maf'ul bih. Allah maf'ul jalalah maf'ul bih. Urdotan maf'ul bih yang kedua Ustaz ya. Ya. Di aimanikum jar majrur an harfu masdariyin wa nasbin Ustaz. Tabarru mansubun bi an wa tattaqu waw huruf ataf tattaqu ma'tufun tabarru ya Ustaz. Ya. Tuslihu sama baina ghorof makan ya Ustaz. Baina nasi mudhofun ilaih. Waw huruf ataf Allah lafzul jalalah sebagai mubtada sami'un khobar alimun khobar juga. Suara antum putus-putus ya? Halo? Ya, Afwan, Anda ganti aja ya, soalnya kayak suara dari tadi putus-putus. Nah, Ustaz. Ya, Taib. Afwan. Ya, Umi Ida ya, lanjutkan Umi Ida. Ya Ustaz, Irob ya Ustaz dari awal ya Ustaz ya? Enggak, udah nyampe ini tadi, udah sampai Allah Samin Alim tadi. Wallahu. Wawahu al-wawu harfu atfin, awahu mubtada, sami'un khobar, alimun khobar. Baik, saya baca tafsirnya. Wala taj'alu ayyuhal muslimuna khalfakum billahi mani'an lakum. Dulu ini apa nih? Halfakum apa? Tadi Ibu bacanya apa? Halfakum billahi
mani'an lakum minal birri wasilatir rohimi wa taqwa wal islahi bainan nasi bi anna tud'au ila Bukan fi'li bi'an apa tapi sayyin bi'an aja. bi'an Bi'an oh ya itu da'au. bi'an tud'au ila fi'li sayyin minha fatah taju bi annakum aqsamtum billahi ala taf'aluhu Allah bal bukan alla taf'aluhu bal alal halifi an ya'dila an halifihi an halfihi. an halfihi wa yaf'alu a'mala birri wa ya'furu an yaminihi wala ya'tada dalika Wala wallahu ya'tadu dzalika. ya tadi Ustaz. Bukan ini ya, lamnya bukan lam itu Ustaz ya. Apa? Bukan nasab. Lam Enggak, nasab. lama. Kalau la itu ini kan la nafiyah biasa. Nafiyah biasa. Oke Ustaz. Wala ya'tadu dalika wallahu sami'un li'awalihim wa li'aqwalikum alimun bijami'i ahwalikum. Dan wahai kaum muslimin, janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian kepada Allah dengan nama Allah sebagai penghalang bagi kalian di dalam kebaikan dan bersilaturahim dan bertakwa dan melakukan perbaikan di antara manusia. Di mana kalian diajak kepada melakukan sesuatu darinya. Maka kalian mengklaim bahwa sesungguhnya kalian telah bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan itu, tidak melakukannya. Bahkan atas orang yang bersumpah yang menetapkan keadilan atas sumpahnya. Maksudnya, bahkan orang yang bersumpah itu wajib meluruskan sumpahnya. Bahkan orang yang bersumpah itu wajib untuk meluruskan sumpahnya dan mengerjakan amalan kebaikan dan yukafiru ya, tadi itu bacanya yakfuru ya, yang benar tuh yukafiru. Oh, yukafiru, afwan. Yukafiru ya Ustaz ya. Dan yukafiru itu dan mengingkari ya Ustaz ya. Bukan, yukafiru itu mengingkari, justru dia menebus atau melaksanakan sumpah. Oh, menebus, afwan. Dan menebus sumpahnya dan tidak menganggap sumpahnya itu. Dan Allah Maha mendengar apa yang kalian katakan dan Maha mengetahui dari semua keadaan kalian, dengan semua keadaan kalian. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'alu Allaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'alim. Dan janganlah kalian menjadikan Allah sebagai penghalang untuk sumpah kalian agar kalian berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan perdamaian ya di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini berisi larangan seseorang bersumpah untuk tidak melakukan ketaatan. Misalnya seorang bersumpah, saya bersumpah tidak mau ngaji lagi. Saya bersumpah tidak mau puasa lagi. Ini nggak boleh. Ya. Sumpah yang semacam ini batil, ya tidak sah, tidak boleh. Karena ini mencegah seseorang dari berbuat kebaikan. Dan ini termasuk sumpah yang batil. Tidak boleh seseorang bersumpah untuk tidak melakukan ketaatan. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau bersumpah untuk tidak melakukan kemaksiatan, justru itulah yang diminta. Saya bersumpah tidak akan berzina. Saya bersumpah tidak akan mencuri. Nah ini yang bagus. Tapi kalau saya bersumpah tidak akan puasa sunnah,
saya bersumpah tidak akan ya sholat malam misalnya, maka ini sumpah yang batil, tidak boleh dilakukan. Kalau ada seorang yang melakukannya, maka dia harus meluruskan sumpahnya. Ya, harus meluruskan sumpahnya, artinya mengganti. Ya. Kemudian tidak boleh menganggap sumpahnya tersebut. Dan dia harus membayar kafarah ya. Karena sumpah, sekalipun sumpahnya itu batil, tetap saja harus dibayar kafarahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, Pak David, silakan. Baik, Ustaz. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak akan menghukum kalian dengan lagu itu apa sih? Main-main ya. Dengan main-main dalam sumpah kalian, akan tetapi Allah akan menghukum kalian dengan apa-apa yang hati kalian usahakan. Dan Allah Maha Pemaaf lagi maha lembut. I'rabnya la itu lanafi yu'akhidu fil mudhari, kum itu maf'ul bih, lafazallah Allah itu sebagai fa'il, bilagwi itu jar majrur, fi aimani itu jar majrur, kum itu mudhof ilaih, wa itu harfu atfin, lakin itu huruf istidrak ya, Lakin ya harful istidrak betul. Harful istidrak. Yu'akhidhu itu fi'il mudhari, kum itu maf'ul bih, bima itu jar majrur, kasabat fi'il madi, qulubu itu sebagai fa'ila, kum itu mudhof ilaih, wa itu harfu atfin, lafazallah Allah itu mubtada, ghafurun itu khobar, halim itu khobar kedua. La yu'aqibukumullahu bisababi aymanikum allati takhlifunaha bighairi qasdin walakin yu'aqibukum bima qasadathu qulubukum wallahu ghafurun biman taba ilaihi halimun biman asahu haitsu lam yu'ajilhu bil uqubati. Allah tidak akan menyiksa kalian dengan sebab sumpah kalian yang mana kalian bersumpah dengannya tanpa maksud. Akan tetapi Allah akan menghukum kalian dengan apa-apa yang kalian sumpahkan, dengan apa-apa yang kalian maksud, dengan apa-apa yang hati kalian maksudkan. Dan Allah Maha Pemaaf bagi siapa yang bertobat kepadanya, Maha lembut bagi siapa yang asohu itu menaatinya. Iya, bermaksiat kepadanya. Bermaksiat kepadanya yang mana belum dengan tidak menyegerakan. Yang mana dengan tidak menyegerakan siksaan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Allah tidak menganggap billaghwi ya. Allah tidak menganggap main-main atau tidak sengaja. Al-laghwi itu adalah sesuatu yang sifatnya dia ungkapkan dengan tanpa sengaja, entah karena memang main-main saja atau memang dia tidak bermaksud dengan bersumpah. Akan tapi Allah menganggap bima kasabat qulubukum, apa yang diusahakan oleh hati kalian. Maksudnya apa yang disengaja oleh hati kalian. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Maha mengampuni lagi Maha lembut. Jadi ayat ini berbicara tentang sumpah seperti apakah yang dianggap
Jadi kalau seseorang berkata sumpah, tapi niatnya bukan sumpah, maka ini ya tidak dihukumi sebagai sumpah. Seperti kalau seorang anak muda tuh kadang, ya Anda pernah dengar anak muda tuh suka ngomong kayak gini ya, ih sumpah keren banget. Ini kan kalimatnya sumpah, tapi kan tidak dimaksudkan untuk sumpah. Ya. Termasuk kalau orang tidak sengaja mengatakan, ya, sumpah deh, kalau misalnya ini pengen banget aneh begini gitu. Jadi ada ucapan seperti ini, tapi hati dia tidak menetapkan itu sebagai sumpah. Itu hanya sebagai main-main saja. Hanya sebagai senda gurau saja. Maka ini tidak dihukumi sebagai sumpah. Jadi sumpah itu baru dianggap kalau hatinya menyengaja untuk bersumpah. Ya. Misalnya saya bersumpah tidak akan pulang ke rumah sampai saya menyelesaikan kitab ini. Dia dengan sepenuh hatinya mengikrarkan hal tersebut, maka ini namanya sumpah. Ya. Tapi kalau ucapannya sambil main-main, sambil senda gurau dengan teman-temannya, yang setelah dia mengucapkan dia langsung mikir, kok jadi sumpah begini. Nah, ini tidak dianggap. Karena sumpah yang dianggap itu harus sumpah yang menghadirkan hati. Jadi hati kita harus benar-benar berniat untuk mengucapkan sumpah tersebut. Makanya kita sebagai seorang muslim jangan terlalu banyak bersumpah ya. Jangan terlalu banyak bersumpah kecuali kepepet. Dan memang pembahasan masalah sumpah ini biasanya berkaitan dengan masalah nazar ya. Berkaitan dengan masalah nazar. Dan apabila seseorang telah bersumpah, lalu kemudian misalnya ternyata sumpahnya ini terlalu tinggi gitu, yang dia nggak sanggup untuk melaksanakannya, maka dia harus membayar kafarat. Ya, misalnya seseorang mengatakan, kalau saya diberikan kemudian oleh Allah dengan diluluskan untuk program X misalnya, dia berharap misalnya kalau diterima di PTN A, maka saya akan berinfak 1 miliar misalnya. Padahal dia nggak punya uang 1 miliar gitu. Maka yang semacam ini harus ditebus kafaratnya. Apa kafaratnya? Kafaratnya adalah ya dengan memberi makan 10 orang miskin. Ya, ini pilihan yang pertama. Memberi makan 10 orang miskin. Kalau misalnya dia nggak punya uang untuk memberi makan 10 orang miskin, maka dia boleh menggantinya dengan berpuasa 3 hari. Ya. Dengan berpuasa 3 hari. Jadi itu pilihan dalam kafarat sumpah. Yang pertama dengan memberi makan orang miskin, dan ini urutan pertamanya. Kalau nggak mampu, ya dengan berpuasa 3 hari. Ya, dan ini nggak harus berturut-turut. Yang penting 3 hari. Ya. Nah, Wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha mengampuni bagi siapa saja yang bertaubat kepadanya, Maha lembut ya bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menyegerakan hukuman atau azab kepadanya. Ya. Nah, baik, masih ada waktu ya. 1 ayat lagi ya insyaallah. Silakan Bu Reni. Nggak bisa ya Bu Reni ya. Berarti ke Pak Andri ya. Maaf, Ustaz, tadi ini bisa. Ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi orang-orang yang mengilah istri-istrinya untuk menunggu 4 bulan, dan jika mereka kembali ya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lilladzina jar majrur, yu'luna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, min nisa'i jar majrur, him mudhaf ilaih. Tarabbusu ini fi'il madhi, arba'ati
tarabbusu arba'ati. Tarabbu tadi betul ya fi'il madhi ya Ustaz ya? Apanya? Yang tarabbusu itu fi'il madhi. Mana ada fi'il madhi dhammah? Iya. Berarti ini mah apa namanya? Mubtada ya? Mubtada iya. Mubtada muakhar. Tadi kan ladina harusnya adalah khabar Sebagai muqaddam. khobar ya, sebagai khobar ya. Tarabbusu ini berarti tadi sebagai mubtada muakhar, arba'ati mudhof ilaih ya. Ashhurin juga mudhof ilaih. Alfa'u harfu atfin, in harfu syartin, fa'u ini fi'il mudhari, wa'u sebagai fa'il, ini juga apa namanya mansub ya Ustaz. Bi'in, al-fa'u harfu jawab. Tapi bukan mansub ya, fi'il madhi mah nggak ada mansubnya Bu. Subhanallah. Fi'il madhi itu mabni. Jadi biasa aja. Ya. Fa'u fi'il madhi ya Ustaz ya. Nah. Wa'u sebagai fa'ilnya, al-fa'u harfu jawab syartin, inna harfu nasbin, wa taukid, Allah lafzul jalalah sebagai isim inna, ghafurun khobar inna, rahimun khobarnya juga. Lilladzina yahlifuna billahi an la yujami'u nisa'ahum intidhari arba'ati ashhur. Apa namanya? Ini intidharu kan mubtada muakhar dari ladina. Iya, intidharu ya. Intidharu arba'ati ashhurin. Fa in raja'u qabla fawatil ashhuril arba'ati fa innallaha ghafurun lima waqa'a minhum minal halfi bisa babi ruju'ihim rahimum bihim. Bagi orang yang bersumpah ya dengan nama Allah untuk tidak menjima istri-istri mereka untuk menunggu 4 bulan. Dan jika mereka kembali sebelum berlalunya 4 bulan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun kepada apa yang terjadi pada mereka dengan sumpahnya disebabkan rujuknya mereka, dan Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang bagi mereka. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Karena ayat selanjutnya masih berhubungan, syarahnya bentar dulu ya. Setelah ayat yang selanjutnya dibaca, siapa yang belum ya? Pak Edi coba ya. Ya, Ustaz. Ya. Berarti ayat ke-227. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in azamul talaqa fa in azamut Pak, bukan azamul. Wa in azamut talaqa. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka bermaksud untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa huruf atfin in huruf syarat harfu syatin azamu adalah fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya, at-talaqa maf'ul bi, fa harfu jawab, inna harfu taukid wa nasbin, Allah sebagai isim inna, sami'un adalah khobar inna, alimun adalah khobar yang kedua daripada inna. Tafsirnya wa in aqadu azmahum ala talaqi bi istimarorihum fil yamini wa tarokal jima'a fa innallaha sami'un li aqwalihim alimun bimaqasidihim
Wasayujazihim ala dzalika. wasuyajazihim Wasa Pak Sin. Wasayujazihim. wasayujazihim ala dzalika. Nah, Dan jika mereka menetapkan untuk berajam akan talak biistimarori tadi apa? Biistimarori apa Ustaz ya? Ya, dengan melanjutkan sumpahnya dan meninggalkan jima, sesungguhnya Allah mendengar sumpah mereka. Allah Maha mengetahui dengan maksud mereka, dan mereka dan Allah akan membalas mereka atas yang demikian itu. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in 'azamut talaqa fa innallaha samii'un 'alim. Dan apabila mereka bertekad untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dua ayat ini berkenaan dengan masalah ila. Ya. Namanya masalah ila. Ila itu adalah kalau seorang suami bersumpah untuk tidak mau menggauli istrinya. Ya. Misalnya dia mengatakan, saya bersumpah tidak akan menggauli kamu. Ya. Ini namanya ila. Nah, suami yang melakukan ila diberi waktu sampai 4 bulan. Ya. Diberi waktu maksimal 4 bulan. Artinya, kalau sebelum 4 bulan, misalnya seminggu setelah dia mengucapkan ila, ternyata dia mendatangi istrinya lalu terjadi jima, maka gugur ilanya. Karena dia telah membatalkan ilanya. Lalu kalau misalnya ada seorang suami yang memang sudah tidak mau lagi dengan istrinya, tapi dia tidak mau talak, tidak mau langsung cerai. Karena memang ila ini, ya kalau dalam kebiasaan orang Arab zaman dahulu, ila itu biasanya dilakukan oleh suami untuk memberi efek jera kepada istrinya. Mungkin istrinya sering melakukan bermaksiat kepada suaminya, tidak mentaati suaminya, maka supaya istrinya sadar bahwasanya kesalahannya sudah sangat besar, tapi suaminya masih sayang dengan istrinya dan dia tidak mau langsung menceraikannya, maka dia bisa menempuh jalan ini, jalan ila namanya. Dia tetap suami istri, tapi suaminya nggak mau menggauli dia, tidak mau mendekatinya untuk melakukan jima sebagai bentuk hukuman, ya, kepada istrinya. Nah, orang yang melakukan ila kepada istrinya diberi waktu sampai 4 bulan. Kalau sudah tiba waktunya 4 bulan, maka sang suami harus menentukan. Suami harus memutuskan apakah mau bercerai, ya, atau ya membatalkan ilahnya. Ya, artinya dengan cara menggauli istrinya lagi. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah ilah. Kalau seorang suami bersumpah untuk tidak bersetubuh, tidak berjima dengan istrinya, maka dia punya waktu sampai 4 bulan. Kalau sudah tiba waktunya 4 bulan, dia harus memutuskan apakah mau menceraikan istrinya atau mau kembali kepada istrinya dengan cara menggaulinya lagi. Ya, ini yang berkaitan dengan masalah ilah. Baik, mungkin sampai sini teorinya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik ya, kalau memang nggak ada yang bertanya lagi, kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.